Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Senang sekali Pak Guru bisa menyapa kalian pada pagi hari ini meskipun secara virtual. Pak Guru harap kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap jaga pola makan kalian biar kalian tetap sehat. Oke, pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perjumpaan kita dalam lanjutan materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kita langsung saja, ini dia materinya. Oke baik, selamat pagi anak-anak kelas 8. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini dalam pelajaran PKN di pertemuan kita pada pagi hari ini tanggal 27 Agustus. Ya, ini peta konsep yang kita akan bahas pada pagi hari ini nanti adalah sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini dia yang kita akan bahas nanti, bagaimana bentuk sikap positif terhadap UUD ini. Yang kedua nanti apa upaya kita untuk mewujudkan undang-undang ini, dan yang ketiga nanti adalah contoh sikap patuh terhadap perundang-undangan ini di berbagai kehidupan. Untuk itu kita langsung saja dengarkan baik-baik apa yang disampaikan Pak Guru dan perhatikan slide demi slide biar apapun yang kita lakukan, pembelajaran kita pada pagi hari ini nanti dapat bermanfaat. Untuk itu kita langsung saja, ini dia materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini, yaitu tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dapat menguraikan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah minggu lalu kita telah mempelajari makna Undang-Undang Dasar itu dan juga bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar itu, apa fungsi daripada undang-undang itu. Nah, pada pagi hari nanti kita akan bahas bagaimana sikap kita atau sikap positif kita terhadap undang-undang ini, Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah minggu lalu kita pelajari apa sih maknanya, bagaimana kedudukannya, dan kedudukan undang-undang ini adalah kedudukan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar. Arti kedudukannya dalam hierarki semua peraturan yang ada di Indonesia itu adalah undang-undang inilah yang menjadi peraturan yang tertinggi dalam hierarki peraturan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dan juga kemarin kita juga telah mempelajari bagaimana fungsi daripada undang-undang ini sebagai alat kontrol, sebagai pengatur tingkah laku, sebagai norma dasar dalam semua peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas nanti adalah kita akan uraikan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu dengarkan, perhatikan baik-baik slide demi slide yang akan Pak Guru bahas bersama pada pagi hari ini lewat video pembelajaran ini. Oke, ini dia materi kita yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Ya, ini dia materi kita di pertemuan 3 di bab 2 ini pada pagi hari ini adalah sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana sikap kita terhadap keberadaan Undang-Undang Dasar ini yang menjadi kedudukan atau sumber tertib hukum yang tertinggi di bangsa ini. Nah, kita akan bahas nanti. Yang pertama nanti adalah bagaimana bentuk sikap kita, sikap positif seperti apa yang kita bisa lakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua nanti kita akan bahas adalah upaya mewujudkan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga nanti yang kita akan bahas adalah contoh sikap patuh
terhadap perundang-undangan, terutama Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, untuk itu kita langsung saja. Ini dia materi yang pertama yang kita akan bahas dalam pertemuan 3 kita pada pagi hari ini. Oke, baik. Materi yang pertama adalah bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana bentuk sikap kita atau sikap positif kita terhadap undang-undang itu? Tentu yang pertama adalah dimulai dari lingkungan yang paling penting, yaitu di lingkungan keluarga. Ya, kenapa di lingkungan keluarga? Ya, karena sikap inilah terbentuk. Yang paling pertama itu adalah di lingkungan keluarga, bagaimana sikap kita terhadap keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pak Guru hanya berikan 2 di sini dan masih banyak hal-hal lain sebenarnya. Yang pertama adalah bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Artinya kita kalau di rumah ya dalam berbicara dengan orang tua atau dengan siapa saja, kita harus selalu sopan dan juga santun ya di lingkungan keluarga. Nah, yang kedua juga kita harus menjaga nama baik dan kehormatan keluarga, karena nama baik keluarga kita bukan tetangga yang menjaganya, tetapi kita sendiri sebagai atau bagian daripada anggota keluarga itu yang harus kita jaga, yaitu nama baik keluarga. Jangan sampai karena perbuatan kita nama baik keluarga kita menjadi rusak. Dan juga yang lain adalah ya saling mengasihi antara sesama keluarga. Yang kedua, saling membantu dalam melaksanakan tugas kalau di rumah. Dan yang lain juga ya saling menyayangi antara sesama anggota keluarga. Misalnya kita melihat orang tua sedang sibuk mengurus rumah, kita juga harus ya ikut berpartisipasi, ikut aktif dalam sama-sama membersihkan rumah, menjaga lingkungan ya rumah biar tetap bersih, biar semua dalam keadaan aman ya, biar kita di rumah juga semua warga rumah tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, itu yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Itu yang pertama tadi, sopan ya, dan juga santun terutama dalam berkomunikasi. Yang kedua juga adalah menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Ya, itu dia untuk sikap positif di lingkungan keluarga. Nah, yang kedua adalah untuk sikap positif yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Nah, kita sebagai siswa, sebagai warga sekolah, ini yang harus penting, yang perlu kita perhatikan bentuk sikap-sikap seperti ini. Yang pertama itu adalah disiplin waktu. Nah, disiplin waktu ini pada saat masuk sekolah, pada saat keluar main, ya, pada saat pembelajaran di sekolah, pulang sekolah, ya, pada saat upacara juga kita harus disiplin. Dan dalam menyelesaikan tugas, misalnya tugas-tugas piket yang ada di sekolah, ya harus juga kita menjalankan dengan sepenuh hati dan disiplin sesuai apa yang telah dijadwalkan bersama, jadi kesepakatan bersama di kelas. Nah, itu yang pertama, disiplin ya, baik dalam waktu masuk, waktu keluar main, pulang sekolah, lalu upacara atau tugas-tugas lain yang ada di sekolah. Nah, itu bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, misalnya disiplin juga dalam menyelesaikan tugas. Semua pekerjaan, ya semua tugas, apalagi sekarang kita lewat ya virtual pembelajarannya atau tugas-tugasnya lewat GCR.
kerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dari sekolah. Itulah namanya disiplin. Itu juga adalah bentuk atau salah satu sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, yang lain, yang kedua adalah mengenakan. Nah, pakaian seragam sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, ini yang kadang kita sepele. Ya. Artinya kita harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Misalnya kaos kaki ya harus sampai sebetis, jangan lipat-lipat kaos kakinya. Terus rambut, kalau yang laki tidak boleh gondrong, kalau yang perempuan tidak boleh dicat rambutnya jadi warna. Nah, itulah bentuk daripada sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di lingkungan sekolah. Ya, misalnya juga kalau pada saat kita mengenakan seragam pramuka, kaos kaki yang dipakai juga harus berwarna hitam. Nah, itu dia adalah bentuk sikap positif kita terhadap undang-undang di lingkungan sekolah. Dan juga masih banyak yang lain yang bentuk sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar di lingkungan sekolah. Nah, yang ketiga adalah bentuk sikap positif terhadap undang-undang adalah di lingkungan masyarakat. Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya ada bentuk-bentuk sikap yang harus kita patuhi bersama, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Misalnya yang pertama itu menghormati ya tata cara, adat dan kebiasaan setempat. Misalnya adat-adat setempat, kalau orang Sasak kalau tunjuk tidak boleh menggunakan tangan kiri. Kalau kita mau melintas di tengah-tengah orang tua harus permisi dan bilang tabe. Nah, itu bentuk sikap positif di lingkungan masyarakat. Nah, dan juga bisa menghargai tradisi-tradisi yang ada, upacara-upacara adat tertentu yang ada di dalam masyarakat, ataupun ritual-ritual atau kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan di daerah di mana tempat kita tinggal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peduli. Nah, artinya kita peduli, kita pahami, kita sadari terhadap aturan-aturan yang berlaku di masyarakat yang harus kita patuhi demi kebaikan bersama. Misalnya tidak boleh kalau udah malam dengarkan musik yang keras-keras. Tidak boleh misalnya kalau malam-malam kita mengenakan motor yang racingnya luar biasa, targas yang atau ngebut-ngebutan pada malam hari di kompleks-kompleks. Nah, itu dia adalah bagaimana bentuk sikap kita. Artinya kita peduli terhadap semua peraturan yang harus kita taati di lingkungan bermasyarakat. Ya, itu dia, dan masih banyak yang lain. Itu adalah bentuk sikap positif kita terhadap undang-undang di berbagai lingkungan dalam kehidupan kita, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Oke, materi berikutnya yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah upaya mewujudkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nanti kita akan bahas apa saja upaya-upaya kita dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama adalah kita harus bersikap terbuka. Artinya adalah kita harus terbuka dengan semua peraturan atau semua tata cara dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar. Artinya kita tidak boleh egois, kita tidak boleh main menang sendiri, terutama dalam mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terbuka dengan keberadaan yang ada, dengan situasi yang ada, dengan semua perkembangan yang ada. Nah, itu salah satunya adalah upaya mewujudkan, yaitu bersikap terbuka.
Nah, yang kedua adalah kita juga dituntut agar kita bisa mengatasi semua permasalahan, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan sesama bangsa kita ataupun masalah-masalah atau bentuk ancaman-ancaman dari luar. Nah, tugas kita bagaimana upaya mewujudkannya adalah dengan cara mengatasi semua persoalan-persoalan yang ada di dalam bidang-bidang kehidupan kita. Nah, itu dia upaya mewujudkan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah menyadari adanya perbedaan. Nah, ini penting sekali kita sebagai generasi muda, terutama kita sebagai warga negara Indonesia yang tingkat kemajemukan kita adalah sangat tinggi. Kita paham semua, kita sadari semua bahwa Indonesia ini adalah negara yang keanekaragamannya tinggi, baik dari budaya, dari agama kita yang berbeda, dari ras, suku, etnis kita. Artinya adalah kita harus menyadari kita kuat itu sebenarnya bukan karena kita besar. Bangsa Indonesia ini hebat bukan karena kita seragam, tetapi karena kita beragam. Artinya kita harus sadar itu, keberagaman inilah yang menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia. Yaitu perbedaan-perbedaan yang ada, kita harus menyadari setiap perbedaan-perbedaan yang ada itu. Itulah bentuk upaya. Dengan tujuan biar tidak ada saling pertikaian atau saling perang atau konflik di antara perbedaan-perbedaan yang ada. Baik konflik yang berkaitan dengan agama, suku, ras, ataupun etnis. Nah, itu dia upaya yang ketiga adalah kita harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan yang ada di dalam bangsa kita. Oke, upaya yang keempat adalah menghargai karya-karya bangsa sendiri. Ya, tugas kita juga adalah kita harus bisa menghargai karya-karya orang lain, terutama buatan-buatan atau produk-produk yang dihasilkan oleh bangsa kita yang menjadi sudah standar daripada bangsa Indonesia. Nah, karena kalau bukan kita yang memakai atau menggunakan produk-produk ini, siapa lagi? Nah, artinya upaya-upaya mewujudkan ini dengan cara menghargai karya-karya bangsa sendiri. Ya, jangan sampai kalian atau kita semua tidak bisa berkarya, tidak bisa menghasilkan sesuatu, tapi yang bisa hanya mencela karya-karya orang lain. Itu adalah bukan upaya mewujudkan. Nah, itu dia keempat upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut. Oke, materi yang terakhir yang kita akan bahas pada pertemuan kita pada pagi hari ini adalah contoh sikap patuh. Nah, ini adalah contoh-contoh beberapa sikap patuh kita terhadap perundang-undangan, terutama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama itu adalah kita melaksanakan setiap peraturan yang berlaku, apapun bentuk peraturan itu, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas kita adalah harus melaksanakan dan menjalankan setiap peraturan-peraturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Itulah bentuk sikap patuh. Nah, yang kedua adalah menjalankan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kita harus menyadari apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Misalnya sebagai siswa, kalian harus menyadari apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi tanggung jawab, dan juga kewajiban kalian sebagai siswa. Nah, begitupun dengan kita sebagai guru, kita juga menyadari apa yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab serta kewajiban kita sebagai guru. Nah, itu adalah bentuk sikap patuh. Artinya kita harus menyadari, kita semua harus memahami bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk menaatkan atau menjalankan semua peraturan-peraturan yang berlaku demi kebaikan bersama. Karena semua peraturan
dibuat itu adalah untuk dijalankan, bukan untuk dilanggar. Oke, yang ketiga adalah mendukung. Nah, setiap upaya memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan. Artinya kita memperbaiki semua ya berbagai bentuk permasalahan-permasalahan atau keadaan-keadaan biar terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang tertib menjalankan segala tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ya, oke, yang berikutnya adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang jika ada suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan itu. Artinya tugas kita juga kita harus ikut berpartisipasi aktif sebagai warga masyarakat, sebagai warga bangsa dan negara. Kita punya hak untuk mengontrol atau memantau semua permasalahan-permasalahan atau semua kejanggalan-kejanggalan atau semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang merasa tidak sesuai dengan peraturan untuk kita menyampaikan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku. Artinya tugas kita semua juga kita saling aktif berpartisipasi sebagai masyarakat. Kalau melihat hal-hal yang tidak beres atau ada perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar, tugas kita adalah kita tidak boleh ambil tindak sendiri atau main hakim sendiri, tapi kita melapor kepada pihak yang berwenang jika dianggap terjadinya suatu pelanggaran terhadap aturan. Nah, itu dia keempat contoh sikap patuh terhadap perundang-undang yang berlaku di Indonesia atau di berbagai kehidupan kita, baik di keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ataupun berbangsa dan bernegara. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Guru mohon maaf bila dalam penjelasan Pak Guru ada yang kurang jelas atau ada yang kurang paham, kalian boleh tanyakan di GCR nanti. Dan Pak Guru juga mohon maaf bila dalam pembelajaran ini ada suara-suara atau kondisi-kondisi yang kurang bersahabat dengan kita pada pagi hari ini. Ya, Pak Guru mohon maaf, mohon dimaafkan, dan juga memang nanti kalau materi yang disampaikan Pak Guru pada pagi hari ini kurang lengkap, kalian bisa baca di buku paket kalian yang sudah diberikan dari sekolah. Oke, sampai sini. Sampai jumpa dan salam sehat.